Ilmiah, Kolonel Sus Profesor Dr. Andes Muhammad Halkis, lahir di Riau pada tanggal 13 Mei 1969. Beliau menjabat sebagai dosen tetap Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kami persilahkan. Yang kami hormati Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Senat Unhan, Senat Guru Besar, serta seluruh Sivitas Akademika Unhan RI, yang mewakili dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes AU diwakili oleh Kadisdik AU, tim reviewer kami, mantan komandan kami yang pernah jadi atasan kami hadir juga di sini, kemudian para mentor-mentor kami dan para pembimbing-pembimbing kami, kemudian para profesor-profesor akademik Unhan yang memberikan inspirasi dukungan kami, kemudian para dosen kolega kami, ada dari Universitas Indonesia, ada Profesor Masdi Rauf selaku co-promotor kami, kemudian ada Abdul Hasa Bawa dari Andalas, ada Profesor Rumainur Hengki, dan dari UIN Riau. Ketua panitia yang kami hormati yang telah berusaha membantu kegiatan ini, khusus keluarga kami tercinta dari Riau, ada guru pertama kami, guru utama kami yaitu ibunda kami, Haja Hatijah, istri, anak-anak kami, adik-adik kami dari mahasiswa Gemakusi, IPMARI, keluarga besar kami dari IKKS, kemudian mertua kami khusus dari Kediri, semua hadir di ruangan ini dan yang mengikuti juga secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari membahagiakan kami, sekaligus juga menakutkan bagi kami. Pada sisi lain, kami dinilai mencapai puncak akademis di bidang suatu keilmuan, pada sisi lain menuntut suatu tanggung jawab sesuai dengan arahan Pak Rektor beberapa waktu lalu agar meningkatkan kualitas Tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, pengabdian. Jadi hari ini sesungguhnya adalah awal dari satu sesi pengabdian kami. Untuk itu kami mohon bimbingan, dukungan dari atasan, kerabat, keluarga, mahasiswa kami juga. Mohon izin pada kesempatan ini kami menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Filsafat Ilmu Pertahanan, Doktrin Peperangan Asimetris, K. Kokis, untuk kebijakan dan strategi penegakan kedaulatan negara. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana filsafat merumuskan formulasi kerangka berpikir kita untuk menghadapi peperangan asimetris, sebuah bentuk ancaman tanpa bentuk, semakin kompleks dan tidak terduga. Kami sebagai dosen tetap Prodi Perang Asimetris sejak tahun 2002, di sini ada mantan Kaprodi Bapak Marsikal Purnawan Kaposan, dan alumni doktoral di bidang filsafat, kami merasa tertantang untuk menawarkan pemikiran menghadapi ancaman hibrid ini, atau perang generasi kelima ini. Karena hari ini mengancam keamanan, pertahanan, keselamatan, bahkan kedaulatan negara nyata pada saat sekarang. Sebelum kami merumuskan konsep kami ingin jelaskan sedikit tentang istilah yang kami sebut dengan KKOKIS. Rumusan KKOKIS ini akronim sederhananya dari Condition, Area, Command, Organization, Control, Society, Interoperability. Formulasi ini telah kami publikasi dalam jurnal internasional Journal of Health Science dengan judul The COVID-19 Pandemic Emergency for Doctrine of Symmetric Warfare. Pada perang generasi kelima ini, karena perang itu menentukan gelombangnya dari teknologi, pada era kita ini sudah era digital, namun ada kombinasi konvensional dan sehingga kita sebut dengan perang
hybrid. Strategi menggabungkan perang konvensional, asimetrik, cyber, propaganda, ekonomi. Lawan berupa juga bisa negara dan bisa juga non-negara. Jadi kalau Amerika mengejar teroris, Osama bin Laden itu termasuk non-state. Dunia yang kita hadapi sekarang bukan sekedar soal kekuatan militer, tetapi juga perang informasi dan ekonomi. Fokus masalah orasi ini menjawab pertanyaan, bagaimana strategi menghadapi ancaman kedaulatan negara yang tidak jelas ini. Tersembunyi di sebalik itu adalah ingin menjawab implikasi bagaimana pemberlakuan hukum keadaan darurat selain perang. Di sini ada profesor hukum kami. Pertanyaan timbul, kapan dapat dikatakan peperangan asimetrik dimulai? Instrumennya apa? Komando dan kendalinya bagaimana? Hubungan militer dengan rakyat seperti apa? Penggunaan non-state bagaimana? Doktrin yang setimbang, ya, pada perang konvensional diajarkan oleh guru-guru kami yang ada di sini, mulai dari guru militer kami di Lembah Tidar, ya, para guru di Akmil, ini teman-teman kami yang dari SEPA PK 95, walaupun kami tidak alumni Akmil, tapi kami adalah dididik di Akmil Magelang di Lembah Tidar. Di mana pelatih kami mengajarkan kami dalam menghadapi musuh, itu dikenal dengan cumemo, sederhana. Jadi kita kenal cuaca dulu, kita kenal medan dulu, kita kenal musuh kita siapa. Nah ini kalau lawan itu jelas. Nah pada saat era sekarang lawannya tidak jelas, medannya tidak jelas, ya. Kondisinya apalagi. Ada beberapa doktrin yang sedang berkembang, diantaranya ada multi-domain operation, adalah pendekatan militer yang mengintegrasikan berbagai domain, darat, laut, udara, ruang angkasa, cyber, dan spektrum elektronika untuk menciptakan keunggulan strategis. Pendekatan ini menekankan bahwa kemenangan tidak bisa hanya dicapai melalui kekuatan militer konvensional, tetapi melalui sinergi lintas domain. Ini mendekati. Kemudian ada juga doktrin RC Battle, ASB. Doktrin ini dikembangkan oleh Amerika untuk menghadapi area strategis, khususnya di kawasan Asia Pasifik, di mana kolaborasi Angkatan Udara dan Angkatan Laut sangat penting dalam menembus pertahanan musuh yang sangat kompleks. Ada beberapa teori perang yang cukup dan sangat populer di lingkungan kita. Kalau dari Clausewitz, kita kenal bahwa perang itu kelanjutan dari politik. Jadi kalau politik, diplomasi gagal, kita perang. Sun Tzu, perang itu sungguhnya adalah penuh dengan tipu muslihat. Tidak jelas juga. Kemudian Vo Yun Gen Giap, ahli perang asimetrik dari Vietnam, memadukan antara strategi politik dan militer, di mana sesungguhnya di dunia timur ini perang dulu, baru berpolitik. Dan ini juga diajarkan, juga seperti yang digambarkan oleh pembesar kita, Pak Dirman, Pak Nas, dan Pak Harto. Posisi peneliti mengembangkan doktrin perang hibrida, menggabungkan aspek-aspek di luar politik, beyond politik, beyond hukum, beyond perang. Jadi menyelesaikan perang tidak dengan perang, menyelesaikan politik tidak dengan politik. Ini berbeda dengan Sun Tzu, Clausewitz. Bagaimana relevansi filsafat ilmu pertahanan? Ini filsafat ilmu pertahanan adalah suatu filsafat yang dikembangkan khusus di di dunia ini, hanya di Universitas Pertahanan. Jadi Pak Rektor ini memberikan materi dari S1, S2, S3, memberikan pelajaran khusus. Di mana filsafat ilmu pertahanan memberikan landasan konseptual untuk menciptakan penangkalan, deteren dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATHG sebagai cabang filsafat yang berfokus pada studi strategis dan kebijakan pertahanan. Filsafat ilmu pertahanan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan pendekatan holistik dalam merumuskan kebijakan dan berbasis pengetahuan. Kalau dilihat kerangka filsafatnya seperti ini, karena dari awal kami diminta untuk menyederhanakan pelajaran filsafat ini. Jadi kami juga agak kesulitan, tapi dengan melihat satu lembar ini yang sudah berlatar belakang filsafat itu mudah. Sebenarnya selembar ini sudah cukup.
Tapi kalau untuk mendalaminya, seperti di UI umpamanya satu subjek itu saja, logika umpamanya itu 7 SKS. Jadi satu instrumen menentukan bagaimana mengukur sebuah kebenaran statement, di sana diajarkan 7 SKS. Belum lagi aliran-aliran dan cabang-cabang. Kemudian kita lihat taksonomi ilmu pertahanan. Ini kami ingin mendeskripsikan bagaimana pengembangan ilmu pertahanan di Universitas Pertahanan. Ini berlangsung di sekarang, di mana filsafat ilmu pertahanan merupakan payung pengembangan ilmu pertahanan. Filsafat benar-benar meletakkan ibu dari segala ilmu, termasuk ilmu pertahanan. Jadi tiada ilmu tanpa filsafat. Demikian juga dengan ilmu pertahanan. Implikasinya, dalam metodologi pengembangan ilmu pertahanan, ketika kita formulasikan persoalan ontologi, epistemologi, kita menemukan formulasi-formulasi di dalamnya idealisme, rasionalisme, ini yang kami sebut, kalau ada dosen kami di sini, idealisme aja kita 2 SKS, rasionalis juga begitu, idealisme juga begitu, sehingga kita menemukan itu, dan implikasinya ketika kita padukan idealisme rasional itu metodologi pendekatan kita gunakan dan tinjauan pustaka. Kemudian kita hadapkan idealisme dan empirisme, itu studi kasus. Realisme, rasionalisme menggunakan fenomenologi. Realisme empiris itu grounded research atau etnografi. Ini termasuk jarang digunakan. Kami baru menggunakan itu dengan sekarang KBSN dalam riset waktu itu di pesantren Lirboyo Kediri. Kemudian dalam pengembangan pertahanan ada 6 ya formulasi, ini ditekankan oleh reviewer kami, itu Pak Profesor Purnomo Yuskentoro. Tolong ini dijelaskan lebih baik. Kami juga agak kesulitan karena betapa elemen yang perlu kita jelaskan. Tapi secara sederhana kami buat skema seperti ini, di mana kita monodisiplin. Ya. Itu kadang-kadang ketika orang menanya monodisiplin ilmu pertahanan itu apa? Alhamdulillah 2017 kita sudah dapat nomenklatur dan izin semacam dari Dikti, yaitu ilmu pertahanan sudah bidang ini. Selanjutnya perjuangan kami di Unhan untuk daftar di internasional pada satu waktunya akan tercatat di UNESCO. Kemudian interdisciplinary, ini lingkup ilmu pertahanan juga berbagai spesialis di dalamnya, cross-disciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, transdisciplinary. Kami mencoba menggunakan transdisciplinary di dalam penelitian ini. Lanjut. Pendekatan transdisciplinary, pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami realitas secara mendalam dengan menyampaikan prasangka-prasangka, mencari esensi fenomena. Proses ini mencakup proses epoke, reduction, eidetik, intentionality. Jadi kalau tahapannya ketika fenomenologis yang kita gunakan minimal ini pendekatan yang dilakukan oleh Husserl. Lanjut. Apa hasilnya? Gagasan doktrin Prokrakis ini muncul. Tahapan epoke itu memahami condition, di mana menangguhkan prasangka yang memahami kondisi, di mana ketika kita COVID itu kondisi itu tidak menentu. Ya, apa iya ini ancaman atau tidak? Apa ini perang atau tidak? Ya, ini tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Kemudian juga tahapan reduction, command and area, di mana di satu daerah komandannya ada Dandim, kemudian ada bupati di situ, itu nggak bisa lagi dikendalikan. Ini diblokade, tapi masyarakat seperti itu, ini semakin tidak jelas. Tahapan edetik kita memahami organisasi, control, and society, di mana masyarakat di situ juga dalam kebingungan, kontrol juga tidak bisa optimal, organisasi juga siapa yang menangani COVID itu. Mestinya kan orang kesehatan ya, karena ini urusan kesehatan. Tapi tidak, kalau kesehatan ya diblok, tapi ekonomi kan harus jalan juga seperti itu. Jadi tidak jelas ya siapa sebagai domain tanggung jawab. Nah, kita punya teknik ya dalam interoperability, di mana antar elemen dan pertahanan, efektivitas dan strategi ini kunci dari keberhasilan Indonesia, itu dipuji di dunia. Interoperabilitas kita dengan kerjasama antar departemen, tidak tahu itu urusan kesehatan kah, urusan militer, urusan ini, yang penting itu jalan. Bahkan kami dari penjelasan dari teman yang berangkat ke Cina, jemput alat ALPK itu, mereka itu pakai alat
pergi ke skadron, ke yang bengkel pesawat itu nutup diri dia, panas-panas, karena nggak jelas pada saat itu. Ya, dan tidak jelas ya siapa yang menangani itu. Hasil dari Kakokis menciptakan sistem komando kendali yang lebih terstruktur, memastikan interoperabilitas antar organisasi, militer, sipil, dan masyarakat di dalam pertahanan, mengembangkan strategi berbasis fenomenologi untuk memahami, merespon ancaman kedaulatan negara secara efektif, komprehensif. Secara keseluruhan, metode fenomenologi membantu menganalisis dan mengoptimalkan doktrin Kokakis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pertahanan negara. Kemudian implementasi Kokakis ini bisa berperan dalam perang asimetris, itu menjadi framework di dalam memahami ancaman multidimensional ini. Kemudian juga interoperability sesangka merata bisa untuk memperkuat sistem angka merata kita. Kemudian tantangan kita adalah teknologi seperti drone, terutama itu drone tanpa awak, itu bekerja sendiri dengan sistem sendiri, itu lethal autonomous weapon system. Muncul dilema di sini, terutama terkait dengan sistem kita, sistem keamanan rakyat total. Jadi Indonesia kami harapkan itu mendorong regulasi internasional, bagaimana law konvensi ini mengatur law ini, supaya rakyat itu tidak menjadi korban nanti dari drone otomatis itu. Penguatan doktrin dalam perang asimetris dan hibrid, dia menjadi inspektur strategis Indonesia dalam menghadapi ancaman global. Ini spesifik kita. Jadi kami dapat kesimpulan bahwa peperangan asimetris seringkali muncul dalam situasi darurat yang penuh ketidakpastian, di mana koordinasi antara komando dan wilayah menjadi sulit dikendalikan. Ketidakjelasan dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab memperburuk keadaan, sehingga keterpaduan setiap elemen, terutama partisipasi rakyat, menjadi faktor kunci dalam meraih keberhasilan strategi pertahanan. Doktrin ini, filsafat ilmu pertahanan berperan sebagai fondasi yang kokoh untuk menghadapi ancaman modern secara adaptif dan mengintegrasikan nilai keadilan, keberlanjutan, keberpihakan pada rakyat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kedaulatan negara, tapi juga meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global. Demikian orasi kami dengan hati yang dalam, mohon maaf jika ada yang tidak berkenaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar Tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia oleh Ketua Senat Akademik Universitas Pertahanan Republik Indonesia kepada Kolonel Laut K. Profesor Dr. Anwar Kurniadi dan Kolonel Sos Profesor Dr. Andes Muhammad Halkis dimohon untuk menempatkan diri di depan. Selanjutnya kepada Ketua Senat Akademik Universitas Pertahanan Republik Indonesia, kami persilahkan.